Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi dan terus diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Teraya, edisi Kamis 29 Agustus 2024. Mari kita berdoa. Terpuji Engkau Bapa di surga yang terus menyatakan cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami rindu mendengar firman-Mu. Biarlah kami bersama-sama terus hidup di dalam kasih-Mu dan saling peduli. Kami bersama-sama hidup memuliakan Engkau. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita hari ini, jangan ada yang tertinggal. Dikwa da anaden tu ditampeh. Melihat penderitaan sebagai sebuah kebahagiaan. Wow, apa maksud Yakobus menasihatkan hal itu? Mari kita memahami maksud dari pencobaan. Pencobaan dipahami sebagai hal-hal yang berasal dari dalam dan dari luar diri kita. Artinya, hal tersebut berkaitan dengan dosa. Kedua, karena Yakobus melihat manfaat pencobaan-pencobaan, kita dapat menyimpulkan bahwa ada banyak hal tak terduga yang menguji umat Allah, baik secara individu maupun seluruh komunitas. Lebih jauh, Yakobus melihat bahwa bukannya kita menerima begitu saja pencobaan, melainkan tentang cara menghadapinya. Menurutnya mereka yang bertahan akan menang dalam perjalanan itu. Allah meneguhkan hati, mendewasakan, membuat sempurna, dan mengaruniakan hikmat. Saudara-saudara, mari kita menilik bagian kedua yang tidak kalah penting dalam bacaan ini, yakni ayat 5. Apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Terhadap nasihat pada bagian sebelumnya, tampaknya Yakobus menyadari bahwa akan sulit melihat pencobaan dalam kebahagiaan. Karena itu ia menyampaikan nasihat sebagaimana kita temukan dalam ayat 5 sampai ayat 8. Kata kurang pada ayat 5 dapat diartikan tidak memenuhi standar. Jawaban Yakobus pada orang yang tidak memenuhi standar itu adalah meminta kepada Allah. Namun tindakan meminta ini bukan hanya tugas orang yang tidak memenuhi standar, tetapi tugas semua orang dalam kelompok tersebut, saling mendoakan. Yakobus menandaskan orang Kristen harus menanggung beban sebagai saudara. Orang Kristen harus menghadapi pencobaan bersama-sama.
Bahkan di sana dinyatakan kepedulian kepada sesama orang Kristen agar tidak ada yang tertinggal, kurang hikmat, dan tidak memenuhi standar. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, biarlah kita terus hidup saling mendoakan, saling menopang, saling mendukung, sehingga tidak ada yang tertinggal. Dalam Kristus, amin. Bapa di surga, terima kasih untuk hikmat-Mu, pertolongan-Mu yang terus kami nikmati. Tolong kami Bapa untuk terus saling mendukung, saling mendoakan, sehingga kami semua anak-anak-Mu memperlihatkan kehidupan yang berkenan, memuji, memuliakan Engkau. Dalam kuasa cinta kasih-Mu, kami bersama-sama berdoa. Haleluya. Amin.